Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila untuk para mahasiswa dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Neti Ramayani di mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, di sesi ini kita akan membahas materi tentang geopolitik di Indonesia dan wawasan Nusantara. Nah, sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya saya akan memberikan sedikit pengantar berkaitan dengan kedua materi tersebut. Yang pertama, jika kita mendengar kata geopolitik, yaitu cara pandang dan bersikap bangsa Indonesia dalam mengenal diri dan lingkungannya yang berwujudkan negara kepulauan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, secara eksplisit di sini sudah ditunjukkan bahwa untuk mencapai suatu, dari definisi tadi secara eksplisit telah menunjukkan bahwa tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri harus mempertimbangkan letak geografis negara tersebut. Dari definisi yang disebutkan tadi secara eksplisit telah menunjukkan bahwa untuk menuju cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dari penjelasan tadi secara eksplisit menunjukkan bahwa letak geografis suatu bangsa memberikan arahan pembangunan. Dari penjelasan tadi menunjukkan bahwa secara eksplisit letak geografis menentukan arah pembangunan dan cita-cita suatu bangsa. Dari definisi tadi secara eksplisit menunjukkan bahwa letak geografis memberikan pengaruh terhadap arahan kemana pembangunan suatu bangsa itu sendiri, tak terkecuali negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Dari definisi tadi secara eksplisit menunjukkan bahwa letak geografis suatu bangsa memberikan pengaruh kemana arah pembangunan suatu bangsa tersebut. Nah, tak terkecuali bangsa Indonesia itu sendiri ya sebagai negara kepulauan. Sehingga dalam hal ini juga tak terkecuali bangsa Indonesia, di mana kebijakan yang dikeluarkan arah pembangunan dan cita-cita bangsa Indonesia tidak terlepas dari pertimbangan negara Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, dari penjelasan tadi maka akan muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya fungsi dari geopolitik ini? Yang pertama, fungsinya adalah untuk mempertahankan suatu bangsa. Yang kedua, yaitu untuk membina kerjasama. Yang ketiga, untuk menyelesaikan konflik antar negara jika dimungkinkan terjadi dalam proses pencapaian dan tujuan. Berangkat dari penjelasan tadi, posisi negara Indonesia yang terletak di dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, sehingga posisi Indonesia sebagai geostasionaris orbit yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang kita kenal sebagai Nusantara, Nusa di antara air. Sehingga pemahaman dari letak geografis tersebut menjadikan istilah bangsa Indonesia adalah sebagai benua maritim. Nah, dari pemahaman inilah geopolitik di Indonesia dikembangkan sebagai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara digunakan sebagai geopolitik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Saya nantikan keaktifannya di dalam berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.